Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, alhamdulillah di kesempatan kali ini Media Center PCNO Nganjuk kembali bersama Anda semuanya. Dan saat ini saya kehadiran tamu yang luar biasa. Ini mungkin tidak biasa terjadi dalam dialog-dialog kita. Maka bahagia sekali di kesempatan kali ini dan sudah selayaknya pemirsa bisa memperhatikan perbincangan kita. Sudah kita undang di kesempatan kali ini adalah Bapak Riyadi Ngasiran. Beliau adalah peminat sejarah NU di Jawa Timur dan dia juga penanggung jawab Monumen Resolusi Jihad NU di Surabaya. Ini menarik dan tidak biasa kita bincangkan, maka ini adalah salah satu tokoh yang kita hadirkan di kesempatan kali ini. Sudah saatnya kita akan mendengarkan apa yang tersampaikan oleh beliau. Bapak Riyadi, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Pak Riyadi? Alhamdulillah, tetap semangat. Iya, terima kasih kehadirannya di Media Center PCNO Nganjuk kesempatan kali ini. Bapak, sementara ini kami tahu adalah pemerhati sejarah-sejarah, utamanya adalah sejarah NU yang memang tidak banyak orang memperhatikan ini. Berapa banyak peristiwa-peristiwa penting sebenarnya di NU ini, di catatan-catatan sejarah maupun peristiwa saat ini, tetapi juga tidak sedikit, tidak banyak maksud saya yang memperhatikan hal itu. Jenengan termasuk yang memperhatikan ini, apalagi dalam hal ini adalah ada monumen resolusi jihad ini juga. Bagaimana hal ini bisa jenengan sampaikan Pak Riyadi? Jadi ini sebagaimana yang sering saya sampaikan ke teman-teman, kerja pengumpulan data-data sejarah itu adalah kerja kesepian. Karena kita tidak bisa berada di hiruk pikuk banyak orang, tetapi dengan mencermati data dan mengumpulkan secara perlahan, itu nanti akan kemudian kita bisa jadikan patokan dan bahan-bahan primer untuk penulisan sejarah. Pengalaman yang kami lakukan memang seringkali kita berhadapan dengan data. Jadi saya sebelum di Monumen Resolusi Jihad itu juga terlibat di Monumen Nahdlatul Ulama di Surabaya, pengumpulan data-datanya, dan memang agak banyak kesulitan, tapi kita tidak boleh patah semangat untuk bersilaturahmi dengan para tokoh dan pejuang-pejuang kita. Alhamdulillah saya pernah berinteraksi dengan almarhumlah Kiai Yusuf Hasim, beliau pejuang Hizbullah, kemudian Yai Munasir Ali di Mojokerto yang kebetulan beliau pemimpin pasukan Condromowo. Nah, senyampang beliau belum masih hidup ketika itu, jadi kita melakukan interaksi, nyun cerita-cerita yang memang biasanya itu kesulitan mereka menutup bahwa peranku itu gini-gini biasanya, tapi paling tidak kita mengetahui bahwa beliau itu juga tampil di arena perjuangan, baik fisik maupun dalam pengertian perjuangan kalau fisik itu perjuangan di medan laga, itu memang dia menjadi pasukan organik di Hizbullah. Dan kemudian berikutnya kan beliau juga pejuang di Nahdlatul Ulama. Selama ini catatan-catatan yang ada di NU Jawa Timur ada yang bisa di ini, atau ada pemerhati semacam panjenengan Bapak? Kalau di Jawa Timur kami sedang merapikan untuk data-data bagaimana periode PWNU itu berdiri, kemudian perkembangan selanjutnya, karena masih ada belum ada pemilahan antara perjalanan NU secara umum di Surabaya. Ini yang wilayah itu mana, yang kota Surabaya sendiri yang mana, yang PBNU secara umum mana. Pada saat resolusi jihad itu belum jelas apakah ini PW atau PBNU. Kalau itu sudah jelas. Pada saat itu? Kalau itu sudah jelas. Jadi kalau resolusi jihad itu data yang kami terima memang berangkat dari fatwa Hadratus Syekh, fatwa jihad. Yang kemudian diformalkan menjadi keputusan organisasi melalui rapat akbar saat itu, dan kemudian keluarlah tanggal 22 Oktober 45 sebagai resolusi jihad. Pemahamannya begini, kalau fatwa itu sifatnya ke dalam untuk para santri dan umat Islam, kalau resolusi jihad itu untuk pemerintah. Resolusi itu maknanya adalah mengingatkan. Jadi pemerintah saat itu dinilai lembek. Itu wayahe
londo di apa itu pasukan sekutu datang ke Surabaya tapi kok pemerintah meneng ae lah itu. Jadi resolusi itu sebenarnya bukan untuk intern warga Nahdliyin. Bukan. Ya benarnya itu sebenarnya itu untuk keluar ke pemerintah dan masyarakat secara umum. Sebagai organisasi NU bersikap bahwa pemerintah itu lembek. Bung Karno mestinya begini. Nah itu makanya kemudian ada poin-poin yang mewajibkan perjuangan untuk wajib berperang. Sing gak wani perang itu disebut kafir dan lain-lain itu. Nah itu untuk warga Nahdliyin atau untuk umat Muslim? Yang resolusi itu secara umum. Fardu ainnya itu peringatan secara umum. Tapi kalau fatwanya memang khusus untuk Muslim. Jadi ada dua ini fatwa Hadratus Syekh, fatwa jihad dari Hadratus Syekh, kemudian resolusi jihad. Nah, yang resolusi jihad ini penandatangannya bukan Hadratus Syekh tetapi Kiai Muhammad Dahlan sebagai ketua Hobestur Nahdlatul Ulama. Ini yang data yang kami peroleh dari Kiai Ahmad Siddiq begitu. Jadi ada dua sebenarnya, ada resolusi, ada fatwa ya sebenarnya. Fatwa lebih dulu. Fatwa ini yang kemudian menjadi pedoman penulisan keputusan NU, PBNU sebagai resolusi jihad nih. Oh, begitu. Nah, ini di resolusi. Ada peristiwa-peristiwa penting di NU Jawa Timur atau NU secara nasional yang mungkin belum banyak terdokumentasi atau tercatatkan, Pak? Ya, jadi saya sebenarnya ingin mendalami itu adalah peran dari Kiai yang dari Nganjuk ya, dari Kertosono itu ada makamnya Kiai Ahmad Dahlan Abdul Qahar. Dahlan Abdul Qahar. Ya. Nah, beliau ini menurut sumber-sumber resmi dari Tebuireng itu adalah pejuang dan yang menewaskan Malabi. Jadi ada 3 santri dari Hadratus Syekh itu yang menewaskan Malabi. Ini yang sedang kita gali. Selain Kiai Dahlan Abdul Qahar, ada Kiai Mas Zahid dari Besuk Pasuruan, kemudian ada Mustafa Kamal dari Tasikmalaya. Ini santri Hadratus Syekh sejak zaman belajar di Mekah kemudian sampai ke Tebuireng. Tidak sekedar kalau sementara ini yang banyak diketahui beliau atau Yai Dahlan Abdul Qahar ini adalah sebagai sekretaris gitu. Artinya sekretaris juru tulis lah pada saat itu. Yang kita ketahui selama ini begitu. Tapi peran beliau juga sampai di medan laga begitu, Pak Riyadi. Ini yang kami peroleh dari memoir Kiai Ahyad Halimi. Kiai Ahyad Halimi itu tokoh kami di Mojokerto, saya kebetulan di Mojokerto dan beliau juga pejuang Hizbullah, santri dari Hadratus Syekh. Itu menulis 3 santri ini yang banyak mengikuti Hadratus Syekh. Nah, karena itu kalau kiai-kiai kita itu kan memang sejak dulu kan nggak mau menonjolkan aku berjuang begini kan buatan-buatan. Tugas kita adalah bagaimana melakukan peran-peran itu, mencatat peran-peran itu, mendudukkan peran-peran itu. Nanti kalau tentu nek zamane masih sugeng nggih mboten urung kan biyen aku berjuang ngene-ngene. Iya, nggak mungkin menulis dirinya sendiri pada saat itu. Nah, tugas kita adalah, dan saya kira remaja-remaja dan adik-adik kita itu yang punya kewajiban moral untuk bagaimana peran masa saat ini tuh yang perlu dicatat. Di catatan panjenengan juga banyak ada cerita lain tentang Yai Dahlan Abdul Qahar, Pak Riyadi. Nah ini yang sedang kami teliti itu Yai Dahlan itu apa betul Yai Dahlan Abdul Qahar, karena binnya itu kok bin berbeda dengan penjelasan yang dijelaskan Kiai Qalyubi. Saya sedang cross check dalam penulisan sejarah itu ada kritik sumber. Nah, sumber pertama menyebutkan begitu. Nah, kemudian Yai Qalyubi kok menyebutkan ini pernah jadi pengurus sampai sekian. Dulu itu beliau tinggal di Mojokerto. Nah, itu perlu di cross check-kan lagi juga. Kemudian pindah ke Kertosono. Nah, ini yang apa itu data-data ini yang perlu kita cermati. Tetapi kalau menurut saya, yang lebih tepat itu adalah spirit dari perjuangan itu, terlepas dari iki mau sing Yai Dahlan Abdul Qahar sing iki apa sing iki, karena Dahlan itu di NU banyak. Kiai Muhammad Dahlan ada, Kiai Ahmad Dahlan Ahyad ada di Kebon Dalem, Kiai Muhammad Dahlan yang asal Pasuruan yang kemudian jadi Menteri Agama, yang ketua PBNU, yang kemudian ada Kiai Dahlan Abdul Qahar itu. Jadi kalau catatan Pak Riyadi tentang beliau Yai Dahlan Abdul Qahar di Makkah bersama Hadratus Syekh, kemudian ini benar ya itu? Ada. Jadi itu saya bisa cross check-kan dengan buku-buku dari catatan Kiai Saifuddin Zuhri.
Kemudian ada catatan dari Kiai Ahyad Halimi itu. Kalau tentang kepengurusannya yang kalau kepengurusan yang saya nggak punya. Gitu. Kalau kepengurusan PBNU ada nama Dahlan Abdul Qohar. Tapi sampai menjadi cabang di Nganjuk saya tidak berhasil menemukan. Belum sampai ngoten. Kalau kepengurusan PP memang ada disebutkan ngoten. Bagian dari zamannya Muasis kan itu. Nggih. Baik, Pak Riyadi, kemudian dengan adanya beberapa peristiwa yang tidak begitu banyak tercatat ya oleh kita atau yang masih harapan ke depan menurut jenengan bagi kita atau warga Nahdien atau aktivis di NU ataupun mungkin pemerhati sejarah, Pak Riyadi? Ya, saya mengingatkan aja sebenarnya kita jangan kemudian menyalahkan para penulis di luar NU yang NU itu perannya malah mesti diabaikan atau nggak pernah dicatat. Kita ini nggak pernah menyediakan materi primernya. Ngoten lah. Materi primer itu apa ya? Kesaksian, kemudian tulisan-tulisan, memoir, dan arsip-arsip. Nah ini kita bisa nggak menyediakan itu? Jadi kalau kita nggak bisa ya nggak usah mengeluh bahwa ini nggak nulis aku ini, nggak bisa gitu. Atau menyalahkan itu salah. Iya memang kan selama ini saya menangkap ada teman-teman di lingkungan kita menyalah-nyalahkan. Kita harus mengoreksi kita sendiri, introspeksi. Sajane yang salah ya awak dhewe kok gitu loh kalau saya gitu. Tapi kudu ya apa? Saya mencari beberapa bukti yang ada. Nah gitu. Tantangannya di situ ya. Iya, saya tuh sejak ini selalu tergerak itu petuahnya Sayyidina Ali itu loh. Jadi ilmu itu nek gak dicatat kan hilang. Nah, makanya catatlah ilmu. Ngoten loh. Saya nggak ngerti kalimatnya tapi itu meresap di itu saya gitu. Betul. Nggih. Memang catatan sejarah amat penting untuk ada hikmah dari catatan-catatan hikmahnya menurut jenengan bagaimana, Pak? Kalau hikmah ini saya baru menjumpai itu di Gus Dur sama Kiai Hasyim Muzadi. Karena perjalanan beliau ini masih memungkinkan karena saya masih mau mengetahui perjalanan beliau ya. Tapi yang sebelumnya Kiai Ali Maksum itu kiai-kiai kita yang melakukan pencatatan yang patut ditiru sekarang. Saya kira Kiai Saifuddin Zuhri, Mahfud Junaidi, Kiai Abdurrahman Wahid, Kiai Wahid Hasim, Hadratus saya sendiri itu kan melakukan pencatatan. Bagaimana pada zaman pendudukan Jepang itu ada data-datanya di tubuh ireng saya. Ini kekayaan yang luar biasa. Hadratus Syekh, pendiri NU itu melakukan pencatatan. Nah, itu kan sudah keteladanan yang harus kita lanjutkan gitu loh. Betul. Nah, saya membayangkan kalau misalkan NU ini seluruh Jawa Timur saja dari 45 cabang itu mempunyai catatan sendiri selama 1 abad itu, mulai tahun 26 atau berdirinya kapan lah, tapi interaksinya kan paling tidak patokan 26 sampai 2022 itu, 2023. Bagaimana? Itu nanti yang akan menjadi pencatatan, menjadi mozaik yang penting untuk kita rangkaikan menjadi penulisan sejarah yang baik. Baik, Pak Riyadi, terima kasih atas kehadirannya di Media Center kali ini di kesempatan di sela-sela aktivitas musyawarah kerja wilayah NU Jawa Timur ya. Panjenengan sendiri juga salah satu di pengurus wilayah, Pak Riyadi, nggih? Saya tuh sebenarnya amanahnya ya di Media Center juga di Jawa Timur. Nggih. Kalau kerjanya di luar, cuman kalau di NU tetap untuk hal-hal yang sifatnya media. Injih. Baik, terima kasih kehadirannya. Pemirsa, demikian perbincangan kita bersama Bapak Riyadi Ngasiran, pemerhati atau peminat sejarah NU dan juga penanggung jawab Monumen Resolusi Jihad NU di Surabaya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Dan saya Subhan Abu Rizal dari Media Center PCNU Nganjuk ucapkan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.